Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen tujuan dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Amalia Mustika Sari dengan NPM 191063104424 dari kelas 5C. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PLS, yaitu Ibu Ika Rizky Melia MPD. Kegiatan menyusun rencana pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran siswa. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI nomor 41 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran hendaknya diletakkan dan dijadikan titik tolak berpikir guru dalam menyusun sebuah rancangan pembelajaran yang akan mewarnai komponen-komponen perencanaan lainnya. Apa itu tujuan pembelajaran? Dalam aliran teori psikologi behaviorisme disayogyakan pembelajaran memiliki tujuan. Merujuk pada tulisan Hamzah B. Yuno tahun 2008, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Robert F. Major tahun 1962 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Sementara itu, menurut Omar Hamalik tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah salah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah berlangsungnya pembelajaran. Menurut Lukmanul Hakim tahun 2008, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses pembelajaran. Dalam kegiatan sepatutnya mempunyai tujuan, karena tujuan menuntun pada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan. Dengan mempunyai gambaran jelas tentang hasil yang hendak dicapai itu, dapatlah diupayakan berbagai kegiatan ataupun perangkat untuk mencapainya. Tujuan pembelajaran dapat disusun dengan mengacu pada kurikulum yang secara rinci dilengkapi dengan kompetensi isi dan diperinci lagi dengan kompetensi dasar. Tujuan tersebut dapat dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama ada tujuan utama atau main effect, dan yang kedua ada tujuan penyerta atau turunan efek. Tujuan utama berkaitan dengan aspek psikomotor atau fisik, yaitu keterampilan gerak dan unsur-unsur fisik atau kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan unsur fisik lainnya. Sedangkan tujuan penyerta berkaitan dengan dampak atau pengaruh yang diakibatkan karena melakukan aktivitas fisik, seperti unsur-unsur kerjasama, menghargai orang lain, mengendalikan diri, sportif, pemecahan masalah, dan yang lain-lain. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dalam media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu,
petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, saat ini telah terjadi pergeseran dalam perumusan tujuan pembelajaran. W. James Popham dan Eva L. Baker tahun 2005 mengemukakan pada masa lampau, guru diharuskan menuliskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk bahan yang akan dibahas dalam pembelajaran, dengan menguraikan topik-topik atau konsep-konsep yang akan dibahas selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada masa lalu ini tampak lebih mengutamakan pada pentingnya penguasaan bahan bagi siswa dan pada umumnya yang dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered. Namun, seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang semula lebih memusatkan pada penguasaan bahan, selanjutnya bergeser menjadi penguasaan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan kompetensi atau performansi. Dalam praktik pendidikan di Indonesia, pergeseran tujuan pembelajaran ini terasa lebih mengemukakan sejalan dengan munculnya gagasan penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Berbicara tentang perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran. Bloom mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam 3 ranah atau kawasan, yaitu pertama, kognitif, yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir. Di dalamnya mencakup pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, penguraian atau analisis, memadukan atau sintesis, dan penilaian atau evaluation. Yang kedua, afektif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan atau receiving, sambutan atau responding, penilaian atau valuing, pengorganisasian atau organization, dan karakterisasi atau characterization. Dan yang ketiga, psikomotor, yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot atau neuron muscular system dan psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan atau set, peniruan atau imitation, membiasakan atau habitual, menyesuaikan atau adaptation, dan menciptakan atau origination. Taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Sementara itu, Anderson DKK tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul A Taxonomy for Learning and Teaching and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, telah merevisi pemikiran Bloom di atas. Berkaitan dengan ranah kognitif, Anderson DKK memilah ranah kognitif ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, dimensi pengetahuan atau knowledge, dan yang kedua, dimensi proses kognitif atau cognitive processes. Dimensi pengetahuan atau knowledge dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Sementara, dimensi proses kognitif mencakup menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Revisi yang dilakukan Anderson DKK merupakan upaya untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran tertulis atau written plan (RPP), untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa kaidah atau kriteria tertentu. W. James Popham dan Eva L. Baker tahun 2005 menyarankan 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, preferensi nilai guru, yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa.
serta bagaimana cara membelajarkannya. Dan kedua, analisis taksonomi perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Bloom di atas. Dengan menganalisis taksonomi ini, guru akan dapat menentukan dan menitik beratkan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan. Apakah seorang guru hendak menitik beratkan kepada pembelajaran kognitif, afektif, ataukah psikomotorik? Selanjutnya, bagaimana cara menulis tujuan pembelajaran secara utuh? Penulisan tujuan pembelajaran yang utuh harus mengacu pada prinsip-prinsip merumuskannya. Ada beberapa prinsip yang dianjurkan oleh para pakar pendidikan. Dalam bahasan ini akan disajikan prinsip di mana tujuan pembelajaran harus mengandung unsur-unsur yang biasa disebut sebagai ABCD. A atau audiens, artinya siapa yang menjadi sasaran dari pembelajaran kita. Audiens bisa menjadi siapa saja peserta pembelajaran, misalnya peserta pelatihan, siswa, mahasiswa, dan yang lain-lain. Dalam hal ini, audiens kita adalah peserta didik. Selanjutnya, B. Behavior adalah perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Perilaku ini dirumuskan dengan kata kerja yang kita tuliskan setelah frase pendahuluan, atau peserta didik dapat. Perilaku menggambarkan ranah dari pembelajaran. Oleh sebab itu, posisi paling penting dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh perilaku ini adalah menendang bola, psikomotor, memahami peraturan-peraturan dengan basket atau kognitif, menunjukkan dukungan atau afektif. Selanjutnya, C atau condition merupakan kondisi di mana perilaku atau behavior tersebut ditunjukkan oleh peserta didik. Yang D, degree adalah kriteria atau tingkat penampilan seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.